Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balil lazina kafaru fi takzib. Memang orang-orang kafir selalu mendustakan. Kafir di sini dalam konteks Rasulullah pada saat itu adalah yang tidak percaya kenabiannya Muhammad. Kafir di sini adalah kaum Najran, bukan kafir yang di Ethiopia yang buka gerbang bagi pengungsi Muhammad. Ada dua kutub. Kafir yang menerima meskipun tidak percaya kenabian Muhammad, tapi menerima ajarannya, menerima kebaikannya, dan akhirnya menjadi pelindung bagi umat-umat Muhammad yang tidak mendapatkan keadilan, yang tidak mendapatkan perlindungan. Dan kafir yang menjalimi. Sekali lagi, Allah menegaskan kafir yang semacam itu adalah kafir yang selalu mendustakan. Karena sekali lagi, kalau manusia kembali kepada kitabnya, manusia kembali lagi kepada nabinya, manusia sejahil apapun kembali lagi kepada dewa-dewanya, kembali lagi kepada kepercayaan animisme, dinamismenya, itu tidak ada yang jahat. Pasti mengajarkan kebaikan. Istilah kasarnya seperti itu. Sekali lagi, kuliat itu tidak mendefinisikan manusia berdasarkan strata. Jadi orang Islam lebih tinggi daripada orang Yahudi, daripada Nasrani. Tidak, di sini tidak. Tidak diajarkan hal semacam itu. Rasis. Karena merasa punya Al-Quran, merasa punya sholat, merasa punya Mekah, karena merasa punya Ka'bah, paling tinggi, paling berhak dihormati, paling berhak didengar suaranya. Tidak, di kuliah tidak diajarkan seperti itu. Di kuliah diajarkan engkau manusia nilainya rata, meskipun kau tidak percaya Muhammad, sama nilainya dengan orang yang percaya sama Muhammad. Kayak tingkat kebaikanmu itu sampai mana? Apakah engkau konsisten mengerjakan kebaikan? Karena percuma engkau mengaku Islam, mengaku KTP, tapi tiap hari kerjanya nipu rakyat, tiap hari kerjanya ngambil uang rakyat. Kau tidak jauh bedanya dengan orang kafir sebenarnya kelakuannya. Orang kafir tidak percaya Muhammad, ya wajar kalau mereka korupsi. Orang kafir tidak diajarkan itu bagaimana Muhammad geramnya kepada Fatimah. Benarkah engkau mencuri selendang yang tidak berguna ini? Kalau benar, jangan nanti ayah potong tanganmu di tengah muka umum. Di dalam kuliah tidak ada. Islam itu mau dia sucinya seperti Ayatullah Khomeini, mau dia seperti Abdul Qadir Jailani, sama dengan penjahat, sama dengan pelacur. Tingkatan-tingkatan kemanusiaannya di hadapan Tuhan. Hanya Allah di dalam Al-Quran dijelaskan, pangkatmu, jabatanmu itu tidak aku nilai, hanya kebaikan hatimu. Nanti ada ayatnya yang belum kita sampai ke sana. Jadi sekali lagi, jangan merasa kita ini jadi seperti rasisnya kaum Yahudi. Ada itu di Majap, di Yahudi yang paling ekstrim, garis keras luar biasa. Manusia itu selain dia adalah kaum terlaknat, kaum jalim, yang tidak perlu dihormati, yang tidak perlu dihargai. Bahkan bukan manusia kita ini dianggapnya. Kita ini adalah setan. Kan luar biasa bodohnya, luar biasa tololnya. Bagaimana mungkin seorang Musa yang membebaskan budak mengajarkan hal semacam itu? Bagaimana mungkin seorang Muhammad yang membebaskan orang dari kebodohan, kok tenggelam dalam kebodohan sendiri umatnya, merasa dirinya paling benar, paling suci, merasa paling tinggi surganya. Dalam kuliah tidak diajarkan hal seperti itu. Kalau kalian mau belajar hal-hal yang berasal dari diri paling tinggi, carilah hal-hal yang di luar kuliah. Memang orang-orang kafir selalu mendustakan. Karena apa? Mereka tertutup logikanya. Matanya tertutup, hidungnya tertutup, mulutnya tertutup, telinga tertutup. Allah sendiri yang mengatakan. Mereka menutup dirinya sendiri. Aku tidak pernah menutup hati manusia untuk mengenal aku.
Apalagi sekarang teknologi luar biasa canggih, tinggal diklik Al-Quran semua tahu Al-Quran itu apa. Coba itu luar biasanya Yahudi sampai sekarang dikekep aja Tauratnya. Padahal Albert Einstein sendiri mengatakan itu sudah ketinggalan zaman Taurat. Imajinasi dia itu aduh, udah kuno sekali. Kita Einstein kalau ngobrol sama orang Yahudi sendiri udah nggak nyambung. Karena saking kunonya Taurat. Kan kitab ini kan perbaharuan Jabur, Taurat, lalu Injil, yang terakhir Al-Quran. Yang bagi mereka orang yang beriman harusnya percaya. Lalu begitu, ya, hati-hati. Jangan kita kebencian kepada orang kafir tapi kita tidak sadar kelakuannya kita ikutin. Kita benci orang Kristen, benci orang Buddha, benci orang Hindu. Tapi kelakuannya kita ikutin yang buruk-buruk. Sementara yang baik-baik dari mereka kita sepelekan. Kita sepelekan bagaimana ajaran mereka untuk saling mengasihi. Ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri. Hindu mengajarkan jaga alam semesta, keseimbangan, pun Buddha begitu. Ajarannya keseimbangan alam semesta, yin dan yang dan sebagainya. Jadi Allah sendiri menegaskan itu kelakuan kaum Najran itu, pembesar-pembesarnya. Padahal mereka itu kan luar biasa cerdas, luar biasa pintar. Tapi memangnya begitu kelakuannya, selalu mendustakan. Padahal Muhammad misinya tidak aneh-aneh. Itu berhala-berhala di Ka'bah jangan sampai ada lagi. Karena moyangku marah Ibrahim. Kok bisa Hajar Aswad di pintu gerbangnya ada Lata dan Hujah, bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Ibrahim sendiri saking geramnya itu melihat patung yang sebesar Garuda Wisnu Kencana itu dibelah sama Jibril kepalanya. Kok sekarang bisa-bisanya dia tancapkan Hajar Aswad ada 70 berhala di sana, 360 berhala. Kalau di kaum Samud ada 70 berhala. Kalau di kaumnya Muhammad ada 360 berhala. Karena kerjanya selalu mundur. Ya itu akhirnya karena mereka terlena. Karena mereka merasa kalau mereka tidak jalan, mereka tidak mendapat rizki. Kalau mereka tidak menindas, mereka tidak mendapat kekuasaan. Kalau mereka tidak mengambil hak orang lain, mereka akan hilang tuh teman-temannya. Akan hilang itu sistem mafianya, akhirnya dikucilkan, begitu. Emang program Ranatullah ya seperti itu, sampai kapanpun akan seperti itu. Makanya kita sebagai orang beriman harus menguatkan itu program Allah. Polisi, kejaksaan, KPK itu harus dikuatkan, jangan diperlemah. Kalau tidak ya kita ini udah tua tinggal tunggu mati. Kasihan anak-anak kita itu yang masih bayi-bayi, hidup nanti dalam kehinaan. Sistem globalisasi udah luar biasa pesat sekarang. Anda tertinggal satu informasi yang sangat penting di dunia perbankan, di dunia apa sekarang. Kalau di bursa mata uang efek itu, kehilangan satu informasi saja itu bisa miliaran Anda kehilangan duit. Banyak itu film-film ciptaan Amerika, ciptaan Yahudi, dan ciptaan itu luar biasa kerja kerasnya mereka itu mengejar dunia. Ya jangan disalahkan, memang itu gaya mereka. Kita sebagai orang yang beriman harus paham bahwa dunia memang sementara, tapi juga perlu untuk kita agar mendapat suatu tempat yang terhormat. Jangan disepelekan juga. Seenggaknya nanti anak kita bisa, pendidikannya bisa lebih baik, agar nanti di dunia persaingan, di dunia industri tidak kalah dengan orang Cina, tidak kalah dengan orang Afrika. Malah sekalipun sekarang sudah luar biasa berkembang Afrika, tidak kalah dengan orang-orang yang lain. Budaya-budaya setiap punya duit malah nyari perempuan, kawin, beristri dua. Ya itu tidak salah, sumpah tidak salah. Cuman kasihan. Itu tidak salah, demi Allah itu tidak salah. Itu hak Anda, itu uang Anda. Anda mau pergunakan apa saja terserah. Tapi ada yang lebih baik jika Anda paham. Ini kedepannya ini. Bagaimana perkembangan teknologi, perkembangan usaha itu luar biasa. Saling gesek.
Ya, itu kerjaan orang kafir, selalu mendustakan apa yang dikatakan para nabinya, apa yang dikatakan rasulnya. Alhamdulillahirabbil alamin.